Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan riset kata kunci ya. Nah, video pertama ini dalam materi tentang riset kata kunci kita akan membahas terlebih dahulu apa itu jenis-jenis kata kunci ya. Nah, ada 4 jenis kata kunci, yaitu yang pertama keyword atau kata kunci dasar, short keyword kata kunci utama, kemudian long keyword kata kunci spesifik, dan yang keempat long tail keyword atau kata kunci yang sangat spesifik. Nah, saya contohkan di sini. Di sini keyword atau kata kunci dasarnya adalah casing ya. Nah, ini sangat umum ya. Kemudian short keyword adalah casing handphone. Nah, ini kita akan jadikan, dan adapun ini kata kunci yang pertama ini tidak akan kita bidik ya. Istilahnya tidak akan kita pakai. Kemudian short keyword ini, kata kunci utama ini, casing handphone ini akan kita jadikan sebagai kata kunci utama kita, di mana nanti melalui kata kunci utama ini kita akan mencari kata kunci turunan dari kata kunci utama ini ya. Kemudian long keyword kata kunci spesifik yaitu casing handphone murah. Kemudian long tail keyword atau kata kunci yang sangat spesifik. Contohnya casing handphone Oppo 3 murah. Nah, nanti untuk praktek materi ini kita akan membidik kata kunci yang nomor 4 ini ya. Long tail keyword, kata kunci sangat spesifik. Contohnya casing handphone Oppo 3 murah. Nah, kenapa kita akan membidik kata kunci nomor 4 ini? Karena dengan membidik long tail keyword atau kata kunci sangat spesifik, ini akan memberikan dua keuntungan. Yang keuntungan yang pertama, biasanya saingan untuk kata kunci yang sangat spesifik ini sangat sedikit ya. Jadi sangat mudah merangkinkan kata kunci yang sangat spesifik ini. Itu keuntungan yang pertama. Keuntungan yang kedua, melalui kata kunci spesifik ini kita akan membidik seseorang yang benar-benar ingin membeli suatu produk. Nah, misalkan seseorang mengetikkan kata kunci casing. Nah, ini biasanya mereka hanya ingin mencari informasi atau referensi dan lain sebagainya ya. Sama seperti seseorang mengetikkan kata kunci casing handphone, maka ini sudah agak menjurus ya. Nah, ini dia mungkin mencari informasi tentang casing handphone yang berkualitas dan lain sebagainya. Kemudian ketika dia mengetikkan casing handphone murah, maka ini sudah ada keinginan untuk membeli. Nah, makanya dia mengetikkan tambahan kata di sini murah. Nah, ketika seseorang mengetikkan kata kunci yang rinci seperti ini, casing handphone Oppo 3 murah, maka ini sudah ada niat untuk membeli. Makanya dia mengetikkan kata kunci spesifik, dia ingin mencari informasi, dia ingin membanding harga dan lain sebagainya. Nah, maka dalam praktek materi dominasi pecuan Google ini, maka nanti kita akan menggunakan short keyword ini, yang kedua ini, sebagai kata kunci utama. Kemudian kita akan cari turunannya. Nah, setelah kita menemukan kata kunci turunannya, maka nanti akan kita bidik kata kunci yang sangat spesifik ini ya. Nah, ini contohnya. Nah, oke, kita langsung praktek saja. Nah, untuk materi pertama ini kita akan melakukan riset kata kunci dengan menggunakan Google Trend ya. Nah, tugas Anda yang pertama adalah Anda tentukan terlebih dahulu 5 kata kunci ya, yang satu niche ya. 5 kata kunci, misalkan di sini saya tulis gamis perempuan, gamis syar'i, gamis muslimah, gamis jersey, gamis islami ya. Jadi Anda tentukan 5 kata kunci yang seniche ya, yang sejenis. Nah, nanti kita akan memilih di antara 5 kata kunci ini mana yang paling banyak pencarinya ya. Misalkan atau jaket kulit, jaket baseball, jaket motor, jaket kaos, jaket sweater ya, atau casing handphone, charger handphone, aksesoris handphone, baterai handphone. Nah, ini masih seniche ya, masih jenis ya. Nah, tujuan kita mengumpulkan 5 kata kunci ini adalah untuk nanti kita bandingkan yang mana yang lebih banyak pencarinya. Nah, misalkan, nah kita buka dulu Google Trend ya. Anda tinggal tekan Google Trend di sini. Trends Indonesia ya. Oke, kemudian Anda klik di sini ya, Google Trend. Oke, nah ini adalah tampilan dari Google Trend terbaru ya, 2020. Nah, jika seandainya Anda dalam keadaan login ya, misalkan Anda terlogin dengan Gmail Anda, maka sebaiknya Anda log out dulu ya. Nah, ini saya dalam keadaan logout ya. Nah, tujuannya kenapa? Jika seandainya Anda dalam keadaan login, maka nanti Google akan memberikan hasil
history yang pernah Anda ketikkan. Nah, itu nanti hasilnya tidak akan akurat ya. Oleh karena itu, Anda log out terlebih dahulu dari akun Gmail Anda. Nah, tampilannya nanti seperti ini ya. Jadi nanti ada tombol login di sini. Jadi ini tandanya Anda belum login ya. Oke. Nah, ini adalah tampilan Google Trend yang terbaru. Nah, misalkan melalui Google Trend ini kita bisa membandingkan 5 kata kunci utama sekaligus ya. Misalkan saya ketikkan yang ini, gamis perempuan ya. Kita masukkan topik di sini ya. Nah, caranya gampang ya, Anda tinggal ketik saja ya di pencariannya. Nanti Google Trend akan menampilkan hasil pencariannya, istilahnya grafik pencarian setiap tahunnya. Nah, di sini menunjukkan adanya grafik ya, naik turun ya. Nah, di sini bahkan naik drastis ya. Ini Mei, ini naik ini pas Lebaran ini ya. Kemudian setelah Lebaran dia jatuh lagi ya. Oke, kemudian kita bandingkan dengan yang kedua tadi, gamis syar'i. Jadi tidak pakai tanda kutip seperti ini ya, nanti karena Google akan bingung membacanya ya. Coba kita lihat, kita bandingkan. Nah, di sini gamis syar'i justru lebih tinggi ya. Jumlah pencariannya dan grafiknya memang tidak stabil ya. Waktu mau Lebaran dia naik drastis, setelah Lebaran dia turun lagi. Oke, kita bandingkan dengan gamis yang lain, itu gamis muslimah misalkan. Kita enter. Nah, kita bandingkan ya. Nah, di sini ternyata gamis muslimah lebih sedikit ya. Kemudian kita bandingkan lagi gamis jersey ya. Gamis jersey ya. Nah, di sini gamis jersey warna hijau ya. Nah, di sini ternyata lebih sedikit lagi. Kemudian gamis islami ya. Gamis islami. Jadi dengan membandingkan 5 kata kunci ini ya, nanti kita akan tahu kata kunci mana yang pencarinya paling banyak dan stabil ya. Nah, kalau kita lihat bandingkan di sini, gamis jersey itu lebih cenderung stabil meskipun sedikit ya, lebih sedikit jumlah pencariannya ya, namun dia stabil ya, stabil dibandingkan dengan gamis syar'i ya, dia naik turun grafiknya ya. Naik turun grafiknya di sini pas mau Lebaran dia melonjak drastis, setelah Lebaran dia turun ya. Kemudian gamis islami pencariannya terlalu sedikit. Nah, di sini Anda bisa bandingkan. Nah, di sini di sini juga Anda bisa tentukan ya berapa jangka waktunya, bisa 90 hari terakhir, 30 hari terakhir. Namun di sini kita ambil 12 bulan yang terakhir. Tujuannya adalah agar kita tahu ya grafik setahun itu ya. Kemudian kategori kita biarkan secara default dan ini penelusuran web secara default ya. Nah, inilah dia hasilnya ya. Nah, inilah dia perbandingan dari 5 kata kunci yang telah kita tentukan. Nah, coba kita lihat di sini juga bisa Anda cek berdasarkan daerah ya. Nah, di sini misalkan untuk gamis perempuan ya, gamis perempuan itu wilayahnya sebentar. Nah, di sini wilayahnya coba kita lihat kota. Nah, di sini kotanya Jakarta ya, lebih banyak Jakarta. Nah, Jakarta di sini ya. Kemudian kita cek gamis syar'i wilayahnya di bagian mana saja. Jadi kita juga bisa mentarget daerah di sini ya. Jadi kita tahu daerah mana saja yang meminati kata kunci yang kita bidik. Nah, di sini Surabaya lumayan banyak, kemudian Jakarta, kemudian gamis muslimah misalkan kotanya. Di sini belum cukup data ya untuk ditampilkan Google. Kemudian gamis jersey lumayan banyak ini. Ternyata belum cukup data untuk ditampilkan ya. Kemudian kita lihat gamis islami bagian Jawa Timur ini ya. Nah, ternyata belum cukup data ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya kata kunci yang terkait yang lebih banyak diminati ya. Gamis jersey polos, bahan jersey, gamis jersey motif ya. Nah, seperti itu ya. Jadi Anda bandingkan 5 kata kunci yang telah Anda tentukan, nanti tinggal kita pilih
kata kunci mana yang pencariannya paling banyak dan stabil. Dan saran saya, hindari kata kunci yang musiman ya. Misalkan Anda memilih kata kunci kue. Nah, biasanya kata kunci kue itu dia ketika mau lebaran dia naik drastis, setelah lebaran dia anjlok ya. Jadi jangan pilih kata kunci yang musiman, tapi pilih kata kunci yang evergreen, artinya bertahan lama, stabil ya. Nah, gamis ini adalah salah satu produk yang stabil sebetulnya ya. Hanya saja memang grafiknya kadang dipengaruhi juga dengan momen ya, momentum ya. Ketika dia mau lebaran maka dia permintaan melonjak drastis. Maka kita akan melakukan optimasi itu jangan dekat-dekat momentumnya ya. Jadi kita misalkan Anda memiliki gamis ini, maka kita optimasi situsnya mulai dari misalkan bulan Oktober ya. Karena CEO ini dia tidak langsung naik ya, dia butuh proses, apalagi jika kata kunci yang Anda bidik itu kompetisinya lumayan ketat, maka kita butuh waktu ya untuk menaikkan kata kunci tersebut. Nah, kita akan mulai optimasi misalkan atau di bulan Januari misalkan ya. Di bulan Januari ya, nanti baru hasilnya akan kelihatan di bulan Maret atau April ya. Oke, saya rasa cara riset kata kunci untuk modul pertama ini dengan menggunakan Google Trend, saya rasa sampai di sini saja. Jika ada yang ingin Anda tanyakan, silakan bertanya di private group. Saya akan menjawab pertanyaan Anda. Oke, terima kasih.